Bayangkan, sebuah kota yang dibangun dengan mimpi besar. Sebuah kota yang dirancang untuk menjadi pusat kekuasaan dagang terbesar di Asia. Kota dengan benteng kokoh, kanal-kanal panjang, pelabuhan sibuk, gudang rempah, kapal-kapal besar, dan pejabat-pejabat VOC yang datang membawa ambisi kekayaan. Namanya Batavia. Di mata Belanda, kota ini adalah permata. Mereka menyebutnya sebagai pusat kejayaan VOC di timur. Sebuah Amsterdam kecil di tanah tropis. Namun, di balik tembok-tembok megah itu, Batavia menyimpan wajah lain. Wajah yang jauh lebih gelap. Karena bagi banyak orang yang datang ke sana, Batavia bukanlah kota harapan. Batavia adalah kota kematian. Pada abad ke-17, Batavia tumbuh di atas tanah rendah, dekat rawa-rawa, sungai berlumpur, dan daerah pesisir yang panas serta lembab. Bagi orang Eropa yang terbiasa dengan iklim dingin, lingkungan ini adalah dunia yang asing dan berbahaya. Tetapi kesalahan terbesar VOC bukan hanya memilih lokasi yang sulit. Kesalahan mereka adalah mencoba memaksakan bentuk kota Belanda ke tanah tropis Nusantara. Mereka membangun kanal-kanal seperti di Amsterdam. Di Eropa, kanal bisa menjadi jalur transportasi, drainase, dan simbol kemajuan kota. Tetapi di Batavia, kanal-kanal itu berubah menjadi perangkap mematikan. Airnya tidak mengalir lancar, lumpur mengendap. Sampah menumpuk. Kotoran manusia dan hewan masuk ke saluran air. Bangkai, limbah, dan genangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam panas tropis yang lembab, semua itu berubah menjadi tempat sempurna bagi penyakit. Nyamuk berkembang biak, malaria menyebar. Demam menyerang. Orang-orang tumbang satu demi satu. Banyak pegawai VOC datang dari Eropa dengan harapan memperoleh jabatan, kekayaan, dan masa depan baru. Tetapi sebagian dari mereka bahkan tidak mampu bertahan sampai tahun pertama. Perjalanan laut menuju Asia saja sudah sangat berat. Berbulan-bulan di atas kapal dengan makanan terbatas, air yang membusuk, penyakit, dan badai. Namun setelah berhasil tiba di Batavia, mereka justru memasuki ancaman yang lebih sunyi. Bukan meriam, bukan pedang, bukan bajak laut, melainkan udara lembab, air kotor, gigitan nyamuk, dan penyakit yang saat itu belum mereka pahami. Batavia adalah kota pelabuhan besar. Setiap hari, kapal-kapal datang dari berbagai penjuru dunia. Dari Eropa, India, Cina, Malaka, Jepang, Arab, dan berbagai wilayah Nusantara. Bersama kapal-kapal itu datang pula manusia dari banyak bangsa. Pedagang, tentara, budak, pelaut dan buruh, tahanan, pejabat, pendatang miskin yang mencari hidup baru. Kota ini menjadi sangat padat dan majemuk. Namun kepadatan itu membawa risiko besar. Dalam kota yang sanitasinya buruk, airnya tercemar, dan penduduknya berdesakan, penyakit menyebar dengan cepat. Batavia bukan hanya pusat perdagangan rempah. Batavia juga menjadi persimpangan penyakit. Dan yang membuat keadaan semakin buruk adalah sistem kolonial VOC sendiri. Di balik kejayaan perdagangan, ada dunia yang keras. Ada kerja paksa, ada perbudakan, ada hukuman brutal, ada ketimpangan sosial yang tajam. Orang kaya tinggal di rumah-rumah besar di dalam kota. Sementara budak, buruh, dan kelompok miskin hidup dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Mereka bekerja di pelabuhan, gudang, rumah-rumah pejabat, perkebunan, dan proyek pembangunan kota. Bagi mereka, Batavia bukan simbol kemajuan. Batavia adalah tempat di mana tubuh manusia diperas, lalu dibuang ketika sudah tidak berguna. Kematian menjadi bagian dari kehidupan kota. Pemakaman terus bertambah. Rumah-rumah kehilangan penghuninya. Kapal-kapal datang membawa orang baru, tetapi kota itu terus menelan mereka. Batavia seperti mesin raksasa. Ia menarik manusia dari berbagai penjuru dunia, lalu menghabiskan mereka dengan penyakit,
kekerasan, dan kelelahan. VOC mungkin berhasil membangun pusat dagang yang sangat kuat, tetapi keberhasilan itu dibayar dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Ironisnya, kota yang dibangun untuk menjadi lambang kejayaan Eropa di Asia justru menjadi bukti betapa rapuhnya manusia ketika melawan alam tanpa memahaminya. VOC ingin menciptakan Amsterdam di timur. Tetapi yang mereka bangun adalah kota kanal beracun di tengah iklim tropis. Sebuah kota indah dari kejauhan, tetapi busuk dari dalam. Pada masa berikutnya, reputasi Batavia sebagai kota mematikan semakin terkenal. Orang-orang menyebutnya sebagai kuburan orang Eropa. Sebuah tempat di mana ambisi kolonial, keserakahan dagang, tata kota yang keliru, dan penyakit tropis bertemu dalam satu tragedi besar. Maka ketika kita melihat Batavia hari ini sebagai cikal bakal Jakarta, kita tidak hanya melihat sejarah sebuah kota. Kita melihat lapisan-lapisan penderitaan yang tersembunyi di balik kejayaan VOC. Di balik rempah-rempah yang dikapalkan ke Eropa, ada keringat dan nyawa manusia. Di balik kanal dan benteng, ada wabah dan kematian. Di balik nama Batavia, ada kisah tentang kota yang pernah menjadi salah satu tempat paling mematikan di dunia. Bukan karena satu bencana besar, tetapi karena gabungan dari banyak hal. Lingkungan tropis yang keras, rawa dan genangan air, kanal yang kotor, sanitasi buruk, kepadatan penduduk dan perdagangan global, penyakit mematikan, dan sistem kolonial yang tidak peduli pada nyawa manusia. Batavia adalah peringatan bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun dari batu, kayu, kanal, dan benteng. Sebuah kota juga dibangun dari keputusan. Dan ketika keputusan dibuat hanya demi kekuasaan dan keuntungan, tanpa memahami alam dan manusia di dalamnya, maka kota itu bisa berubah menjadi makam raksasa. Batavia bukan sekadar kota dagang VOC. Batavia adalah simbol ambisi kolonial yang berubah menjadi tragedi. Sebuah kota yang dijanjikan sebagai pusat kejayaan. Namun bagi ribuan orang yang mati di dalamnya, Batavia adalah akhir dari perjalanan.